Warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabarnya nih? Semoga teman-teman semua selalu berada di keadaan yang sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Rizni Ananda Amalia dengan NPM 2021518. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika akan membantu teman-teman semua untuk lebih memahami materi mengenai cara menghitung jarak, kecepatan, dan juga waktu. Nah, sebelum masuk ke dalam contoh soalnya, mungkin teman-teman harus lebih paham dulu ya, konsepan dasar dari cara menghitung jarak, kecepatan, dan juga waktu. Maka dari itu, aku udah ngeringkas cara untuk menentukan kecepatan, jarak, dan juga waktu. Nah, agar lebih paham, kita mulai dari menentukan kecepatan terlebih dahulu kali ya. Nah, di sini untuk menentukan kecepatan, kita harus mengetahui terlebih dahulu nih bahwasannya kecepatan merupakan perbandingan antara jarak yang ditempuh dengan waktu tempuhnya. Nah, secara matematis bisa ditulis dengan kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Lalu, untuk menentukan jarak tempuhnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu nih kecepatan dan juga waktu tempuhnya. Maka, cara menentukan jarak tempuhnya adalah dengan cara mengkalikan kecepatan dengan waktu tempuhnya. Secara matematis dapat kita tulis dengan jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Lalu, untuk menentukan waktu tempuhnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu nih, ada kecepatan dan juga jarak tempuhnya. Maka cara menentukan waktu tempuhnya adalah dengan cara membagi jarak tempuh dengan kecepatan. Maka dapat ditulis dengan waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Nah, di sini aku udah nyiapin beberapa contoh soal mengenai kecepatan, jarak, dan juga waktu. Gimana teman-teman? Apakah udah siap nih pulpen, penghapus, penggaris? Nggak perlu pakai penggaris. Pulpen, penghapus buku, ataupun hal lainnya yang memang memerlukan untuk kalian mengotret. Apakah sudah siap? Gimana suaranya? Oke, mantap. Aku seanggap udah siap ya. Di sini udah diketahui nih, sebuah bus kota berangkat dari kota A pukul 5.30 dan tiba di kota B pukul 11. Jika jarak kota A dan kota B adalah 330 km, maka kecepatan bus tersebut adalah... Gimana nih? Aku kasih waktu aja kali ya buat teman-teman semua ngitung ataupun ngotret. Aku kasih waktu selama 3 detik. Apa kecepatan? 5 detik deh. 1, 2, 3, 4, 4,5, 5. Gimana? Apakah udah ketemu jawabannya? Gimana? Udah, aku anggap udah kali ya. Untuk jawabannya kita coba dulu yang B kali ya. Wah, ternyata jawabannya salah nih teman-teman. Tapi di jawaban yang salah ini ada pembahasannya. Kita lihat ya pembahasannya. Nah, di sini kita diketahui bahwasannya waktu itu kita mulai dari 5.30 sampai jam 11, berarti 5 jam 30 menit ya teman-teman. Nah, 5 jam 30 menit itu sama aja dengan 5,5 jam. Nah, 5,5 jam ini sama aja dengan 11/2 jam. Nah, untuk jaraknya adalah 330 km. Maka, rumus dari kecepatan tadi apa? Ayo, jarak dibagi waktu kan ya. Nah, tinggal disubstitusikan bahwasannya jarak itu kan 330, waktunya itu 11/2. Nah, yang awalnya pembilang, biasanya kalau di pembagian nih, yang awalnya pembagian akan jadi penyebut, yang awalnya penyebut akan jadi pembilang. Maka 330 dikali. Nah, kenapa dikali nih? Nah, karena kan tadi awalnya pembilang jadi penyebut jadi pembilang itu diubah ya, maka pengoperasiannya pun akan ikut diubah, yang awalnya pembagian jadi perkalian, jadi 330 dikali 2/11. Nah, 330 dikali 2 berapa, teman-teman? 660 ya. 660 dibagi 11, hasilnya 60 km per jam. Maka jawabannya adalah D. Coba kita lihat ya
ke jawaban yang D. Apakah benar jawabannya D? Nah, mana nih? Kita coba ke jawabannya yang D. Wah, ternyata benar nih teman-teman. Kita lanjut saja ya ke contoh soal selanjutnya. Di sini kita akan mencari jarak nih. Gimana sih cara mencari jarak? Nah, di sini kan sudah tercantumkan ya, bahwasannya diketahui si Ahmad nih mengendarai mobil dari kota A ke kota B dengan kecepatan rata-rata 45 km per jam. Nah, dia berangkat nih dari pukul 7.45 dan tiba pukul 11.05. Nah, berapakah jarak antara kota A ke kota B? Nah, gimana teman-teman? Aku hitung lagi kali ya. Kalian ngotret, aku hitung lagi. Kalian berapa lama nih ngotretnya? Aku kasih waktu sebanyak 5 detik. 1, 2, 3, 4, 4,5, 5. Oke, gimana jawabannya teman-teman? Apakah sudah tahu jawabannya? Kita coba jawabannya ke 150 kali ya. Apakah jawabannya 150? Wah, ternyata benar nih teman-teman. Nah, kita masuk aja ya ke pembahasannya. Kenapa sih bisa 150 km per jam jawabannya? Nih, pembahasan. Diketahui ya tadi, kecepatan rata-ratanya 45 km per jam. Lalu waktu tempuhnya berangkat dari 7.45 sampai pukul 11.05. Berarti 7.45 ke 11.45 ada berapa jam nih teman-teman? 3 jam 20 menit ya. Nah, 20 menit ini berapanya 1 jam? 1/3 jam kan ya? Nah, maka 3 jam 20 menit itu sama aja dengan 3 1/3 jam. Maka, rumus dari jarak tadi kan kecepatan dikali waktu. Kita substitusikan aja nih kecepatannya 45, lalu waktunya 3 jam 1/3. Nah, jadi 45 dikali 3, 1/3. Nah, biar lebih sederhana, 3 1/3-nya kita operasikan terlebih dahulu nih. 3 dikali 3, 9, 9 ditambah 1, 10, 10 dibagi 3, jadi 10/3. Jadi 45 dikali 10/3 hasilnya 450 dibagi 3. Nah, 450 dibagi 3 berapa nih teman-teman? 45 dibagi 3 aja 15. Terus dikali 10 jadi 150 km. Jadi jarak antara kota A dan kota B adalah 150 km. Jawabannya adalah B. Kita coba kali ya, apakah ada perubahan jawaban ataukah sama saja? Wah, ternyata jawabannya sama teman-teman, 150 km per jam. Nah, untuk itu kita lanjut saja ya ke contoh soal untuk mencari waktu nih teman-teman. Masih semangat kan? Masih semangat kan? Kita coba untuk mencari waktu nih. Abis ini udah kok, ayo semangat, semangat, semangat. Satu soal lagi. Nih, di sini kita diketahui bahwa Budi mengendarai mobil dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Ia menempuh jarak 360 km. Apabila ia berangkat pukul 5, maka ia akan sampai di tempat tujuan pada pukul. Nah, di sini ada opsinya nih, A, B, C, D. Pukul 12, pukul 11, pukul 10, pukul 9. Menurut teman-teman, berapa nih jawabannya nih? Coba dikotret, dikotret, dikotret. Ayo aku kasih waktu 5 menit. 5 detik, mohon maaf. Kelamaan dong 5 menit. 5 detik ya teman-teman. 1, 2, 3, 3,5, 4, 4,5, 5. Gimana teman-teman? Udah dapat belum jawabannya? Kita coba ke pukul 9 kali ya, karena kan D belum dicoba ya dari tadi. Kita coba, wah ternyata salah nih teman-teman. Kita coba buka pembahasannya. Di pembahasan nih, diketahui kecepatan rata-ratanya 60 km per jam, jarak tempuhnya 360. Nah, rumus dari waktu tempuh itu kan jarak tempuh dibagi kecepatan ya. Berarti tinggal substitusikan aja jarak tempuhnya 360, terus kecepatannya 60. Berarti 360 dibagi 60 berapa nih teman-teman? 6 ya. Jadi,
waktu tempuh atau lama perjalanannya adalah 6 jam. Nah, karena berangkatnya pukul 5 nih, maka harus ditambahkan terlebih dahulu. Dengan demikian, Budi sampai di tujuan pukul 5 ditambah 6. 5 ditambah 6, 5-nya dalam otak, 6-nya di tangan nih. 5 tambah 6. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi, Budi bakalan sampai di tempat tujuan pukul 11 siang. Nah, kita coba ya, tadi kan kita menjawabnya 9 ya, pukul 9. Apakah pukul 11 benar jawabannya? Wah, ternyata benar nih teman-teman. Maka dari itu, Budi akan tiba pukul 11 siang. Nah, mungkin pembahasan dari saya mengenai cara menghitung jarak, kecepatan, dan juga waktu saya cukupkan. Terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf nih apabila ada kekurangan ataupun kecepatan dalam menjelaskan materi kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye teman-teman semua, stay safe.